Sebentar ya, Bunda panggilin Hamzah ya. Sebentar ya. Hamzah, Hamzah, di mana kamu? Sini dong. Di sini ada adik-adik. Iya ya Bunda, Hamzah datang. Hai teman-teman. Ye, kita kasih salam dulu yuk sama teman-teman yang ada di rumah. Oke deh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai adik-adik sekalian, jumpa lagi nih sama Bunda Isra dan juga Hamzah. Ya, adik-adik gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan juga ceria. Yeay! Bunda? Ya? Bunda tadi ngapain? Ini Bunda lagi baca buku tentang kisah Perang Badar. Kisah Perang Badar? Iya, coba deh kamu baca. Ini kok tulisan semua nih Bunda? Mataku bisa puyeng kayak gini ya. Gitu ya? Bunda bisa nggak ceritain? Oke deh, Bunda cerita aja ya. Berdasarkan kisah yang Bunda baca ya. Oke deh Bunda. Tapi syaratnya kamu harus duduk yang rapi. Oke? Oke. Nah, sekarang Bunda akan bercerita tentang kisah Perang Badar. Nah, menurut kisahnya, Perang Badar itu terjadi di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kalau dimasehikan berarti itu di tanggal 13 Maret 624 Masehi. Udah lama ya tuh Bunda? Udah. Kalau sekarang tahun 2020 berarti sudah ada sekitar 1396 tahun yang lalu ya Bunda? Iya, si Hamzah pinter banget. Nah, Perang Badar itu adalah perang besar yang pertama loh. Emang sebelumnya nggak ada perang Bunda? Ada, cuman masih perang yang kecil-kecil. Dan perang besar yang pertama itu yaitu adalah Perang Badar karena melibatkan banyak banget orang yang ada di sana. Oh gitu, kenapa sih perang itu terjadi Bunda? Ya, perang itu terjadi atas perintah Allah dan Allah memerintahkan agar perang itu dilakukan biar kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Dan biasanya kaum musyrik itu mereka suka menindas kaum muslimin. Gitu ya Bunda. Terus gimana perang itu terjadi Bunda? Nah, sebelum perang itu dimulai, maka setiap pasukan menyiapkan persiapan mereka. Untuk kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah itu ada 313 orang loh. Sedangkan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal jumlahnya 1000-an orang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di sini 1300 pasukan. Oh, banyak kali mereka Bunda. Sedangkan kaum muslimin cuma 300-an. Iya, tapi Rasulullah sebagai pimpinan pada pasukan kaum muslimin yakin bahwa peperangan ini adalah kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Terus gimana itu Bunda? Perangnya itu gimana? Nah, pertama mereka berkumpul di suatu tempat yang ada sumurnya, di mana sumur itu adalah milik Badar. Makanya perang itu disebut Perang Badar. Nah, mereka bertemu. Di sisi sebelah kiri ada pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Di sisi sebelah kanan ada pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah. Pertama, mereka melakukan duel. Dari kaum kafir itu mengutus namanya Utbah bin Rabi'ah. Sedangkan di kaum muslimin diutus itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah? Iya, Hamzah. Hamzah! Bukan Hamzah yang ini, tapi Hamzah pamannya Rasul. Oh, kirain Hamzah. Nah, duel yang pertama 1 melawan 1 dimenangkan oleh Hamzah. Yeay! Terus Bunda. Nah, kemudian terjadi lagi duel yang kedua, yaitu dari kaum kafir
Abu Jahal memerintahkan Walid bin Utbah, sedangkan di kaum muslimin Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib, dan mereka pun berperang. Cing 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 cing. Dan alhamdulillah peperangan itu dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu ada lagi duel ketiga. Duel lagi? Kapan habisnya, Bunda? Sebentar. Ini duel yang terakhir. Duel yang ketiga itu dari kaum muslimin, Rasul memerintahkan Ubaidah bin Harits. Sedangkan di kaum kafir Quraisy, Abu Jahal memerintahkan Syaibah bin Rabi'ah. Nah, pertarungan duel itu agak pelik dan agak lama. Tetapi akhirnya kaum muslimin memenangkan duel itu. Dan akhirnya peperangan besar pun terjadi. Dari pasukan kaum kafir Quraisy menyerang kaum muslimin, dan pasukan kaum muslimin pun menyerang kaum kafir Quraisy. Peperangan terjadi. Alhamdulillah, karena Rasul percaya bahwa Allah akan menolongnya, maka Allah pun membantu dalam kemenangan itu. Allah mengirimkan 1000 malaikat dalam peperangan itu. Wah, hebat banget, Bunda. Iya, dan akhirnya Abu Jahal terbunuh. Dan ini menyebabkan para pasukan kafir Quraisy jadi tercerai-berai. Mereka kocar-kacir dan akhirnya mereka mundur dari peperangan itu. Alhamdulillah akhirnya kaum muslimin bisa memenangkan peperangan di perang Badar itu. Bunda, apakah peperangan itu tetap terjadi sampai saat ini? Iya, masih ada di beberapa negara. Contohnya di negara Palestina itu tetap terjadi perang. Dan kita sekarang, umat manusia yang ada di bumi ini sedang perang loh. Perang? Perang apa, Bunda? Perang melawan corona. Itu loh virus yang lagi ngetren di saat-saat seperti ini. Iya ya, Bunda. Sebenarnya, Bunda, kalau kita meyakini atau kita mengambil pelajaran dari perang itu, perang yang dilakukan oleh Rasulullah, sebenarnya kita bisa mengalahkan virus ini loh, Bunda. Artinya setelah kita melakukan ikhtiar, kita pasrahkan saja hasilnya pada Allah. Gitu nggak, Bunda? Iya, betul. Dan kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua sudah atas izin Allah. Nah, adik-adik semua, begitulah kisah Perang Badar. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita ya. Nah, sekian dulu cerita kita di hari ini. Sampai jumpa di video-video Bunda selanjutnya. Dadah!